Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang menentukan fungsi permintaan dan kurva penawaran. Jadi hari ini kita ada contoh soal di mana contoh soalnya Mita penjual beras pada saat harga 10.000 per kilogram. Ini contoh ya teman-teman. Pada saat harga 10.000 per kilogram, jumlah beras yang diminta 100 kilogram. Ketika harga beras naik menjadi 11.000 per kilogram, jumlah beras yang diminta menurun menjadi 80 kilogram. Dan tentukan berdasarkan uraian di atas bagaimana fungsi permintaan dan gambarkan kurvanya. Jadi fungsi permintaan itu teman-teman, apabila harganya 10.000, barang yang diminta masih stabil. Jika menaikkan 1.000, jadi barang yang diminta itu berkurang. Baik, kita akan langsung menjawab untuk mencari bagaimana fungsi permintaannya. Kita buat diketahui dulu teman-teman. Diketahui, kita harus mengetahui. Jadi teman-teman rumusnya itu P kurang P1, Q kurang Q1. Oke, saya buat diketahui terlebih dahulu. P1 sama dengan P1-nya 10.000 teman-teman. P2 11.000 price. P ini harga ya teman-teman. Price. Untuk Q1 dan Q2, quantity, permintaannya. Jadi untuk Q1 itu dari 100 kg menurun menjadi 80. Baik teman-teman, diketahuinya sudah siap, maka kita akan masuk ke rumusnya. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q, quantity dikurang quantity 1 per quantity 2 dikurang quantity 1. Jadi P itu kosong, di mana P1-nya 10.000 dibagi P2 11.000 dikurang 10.000 sama dengan Q kurang Q1 itu 100 per Q2 80.000 dikurang 100. Oke, sampai sini paham teman-teman? Dimana kita peroleh Q-nya? Q-nya itu diperoleh dari soal. Oke, kita lanjut. P dikurang 10.000 per 11 dikurang 10 jadinya 1.000. Sama dengan Q dikurang 100. Karena Q ini tidak bisa dikurang 100, makanya disalin langsung teman-teman. Sama seperti ini. Karena Q ini nggak ada nilai. 80 dikurang 100 negatif 20. Selanjutnya, P dikurang 10 sama dengan, oke lanjut teman-teman, P dikurang 10.000 sama dengan, jadi 1.000 ini dipindahkan ke ruas sebelah kanan dibagi dengan negatif 20, Q dikurang 100. Kita akan menyederhanakan sisi sebelah kanan. Untuk sisi sebelah kiri kita akan tetap salin. P dikurang 10.000 sama dengan, nah ini bisa disederhanakan. 1.000 dibagi negatif 2 itu negatif 50.000. Q dikurang 100. P kurang 10.000 sama dengan
negatif 50 Ki, negatif bertemu negatif jadi positif, positif 5.000. Masih kita lanjutkan. P dikurang 10.000 sama dengan jadi kita akan memindah posisikan teman-teman, pindah ruas. Jadi 5.000 ini dipindah ruaskan ke sebelah kiri. Sehingga positif jadinya negatif. Negatif 5.000, negatif 50 Ki. Jadi P dikurang 10.000 dikurang 5.000 menjadi negatif 15.000 karena utangnya semakin bertambah. Negatif 50 Ki. Jadi teman-teman, kita akan pindah ruaskan negatif 50.000 ini ke sisi sebelah kiri. P dikurang 15.000 per 50. Jadi kita tinggalkan Ki-nya di ruas sebelah kanan. Nah, atau sama juga dengan Ki sama dengan P dikurang 15.000 per 50. Nah, Ki sama dengan P per negatif 50 ditambah 300. Jadi teman-teman di sini saya akan menjelaskan di mana kenapa ini jadi positif. Karena yang pertama ini dibagiin dulu teman-teman. Oke, dibagi terus 15.000-nya menjadi 300. Jadi negatif bagi negatif positif. Jadi positif 300. Gitu teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, kenapa ini tetap negatif 50? Jadi kita akan jabarkan ya teman-teman. Atau P per kurang 15.000 dibagi, ini teman-teman dibagi 50 teman-teman. 50 bagi negatif 50. Jadi sehingga P ini tetap P per negatif 50 ini dibagi menjadi 300, positif bagi positif, negatif bagi negatif positif. Jadi ini hasilnya, persamaannya teman-teman. Kita dapatkan persamaannya, lalu kita akan menggambarkan grafiknya teman-teman. Bisa dilihat. Saya akan menggambar grafiknya sebelah sini. Kita beri garis untuk pemisahnya atau kurva. Kurva permintaan. Jadi teman-teman ini bisa ditulis juga atau Ki sama dengan negatif 1 per 50 P ditambah 300. Sama aja ya teman-teman. Kita akan menggambar kurvanya. Ini kita ibaratkan garisnya sudah sama ya teman-teman. Oke, di sini no. Oke, baik. Di sini Q atau Key, quantity. Di sini P atau price. Ini jumlah, ini harga. Kita ibaratkan teman-teman. Di sini 80.000 misalkan. Maaf, 80. Di sini 100. Q-nya. Karena diketahui Q1 dan Q2-nya 100 dan 80. Ini Q1, ini Q2-nya. Sedangkan untuk P1 dan P2-nya dari anggap di sini 10.000
Di sini kita ketik. Di sininya 11.000. Nah, kita buat garis putus-putusnya. Garis penghubung atau garis putus-putus. Ibaratnya di sini. Oke, selanjutnya kita ibaratkan di sini. Oh, maaf, di sini. Masukkan. Anggap aja ini sudah lurus ya teman-teman semuanya. Maaf teman-teman, kita kurang fokus. Seharusnya 100 di sini. Oke, maaf. 100 di sini. Kurang fokus kita. Oke, 80 di 11.000 karena ini kurva permintaannya teman-teman. Semakin tinggi harga permintaan, maka permintaannya itu semakin menurun. Oke. Jadi kurvanya itu dari atas sebelah kiri menuju ke sebelah kanan. Ini bisa kita hapus ya teman-teman. Maaf ini kalau salah. Ini kurva yang benarnya. Oke, kita buat garis ini. Disinilah fungsi permintaannya. Q sama dengan negatif 1/50P ditambah 300. Kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah. Oke teman-teman, bisa dilihat dulu dari soal jawaban. Mungkin karena jauh, mungkin barangkali tidak terlihat ya teman-teman. Kurva permintaan. Baik teman-teman, mungkin sekian penjelasan dan contoh soal yang menentukan fungsi permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan. Oke, sekian contoh soal. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.